Oke, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Muhimmatul Khairoh, ST, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Total Quality Control kelas C. Di sini kami dari kelompok Kaizen akan mempresentasikan hasil pengamatan dan juga makalah kami. Berikut beberapa anggota yang ada di dalam kelompok Kaizen. Untuk saya sendiri, Aulia Isa Jayasyahendra dengan NBI 1412000157. Untuk teman-teman saya yang lain ada Ahmad Izu Ramadan dengan NBI 1412000082. Ada Muhammad Syihakul Akbar 1412000155. Ada Aldiansyah Fikri Setiana dengan NBI 1412000159. Ada Fahrezi Pramudia Ananta dengan NBI 1412000162. Dan yang terakhir ada Ahmad Rizky Dwi Putra dengan NBI 1412000185. Prinsip Kaizen. Kaizen sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang bermakna perbaikan berkesinambungan. Filsafat Kaizen berpandangan bahwa hidup kita hendaknya fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Pada penerapannya, dalam perusahaan, Kaizen mencakup pengertian perbaikan berkesinambungan yang melibatkan seluruh pekerjanya, dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Metode dalam Kaizen ada 3M. Konsep 3M sendiri yaitu mudah, murah, dan muri, yang dalam istilah Jepang, konsep ini dibentuk untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan mengurangi atau efisiensi biaya. 3M sendiri ada mudah yang berarti mengurangi pemborosan, murah yang berarti mengurangi perbedaan, dan muri yang berarti mengurangi ketegangan. Selanjutnya ada metode 5S. Gerakan 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke yang masing-masingnya memiliki arti membereskan tempat kerja atau Seiri, menyimpan dengan teratur atau Seiton, memelihara tempat kerja agar tetap bersih atau Seiso, kebersihan pribadi atau Seiketsu, dan disiplin dalam menaati prosedur di tempat kerja atau Shitsuke. Selanjutnya ada metode PDCA. Konsep PDCA yaitu planning, do, check, dan act yang identik dengan rencana, kerjakan, periksa, tindakan. PDCA adalah prinsip dasar untuk perbaikan secara terus-menerus. Untuk PDCA ada planning. Untuk tahap pertama, membuat suatu perencanaan, merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang baik, memberi pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk, dan pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ada do atau pelaksanaan, rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai. Checking atau pemeriksaan, pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Bila segala sesuatu menjadi buruk dan hasil baik tidak ditemukan, pada bagian ini keberanian, kejujuran, kecerdasan sangat dibutuhkan untuk mengendalikan proses. Dan yang terakhir ada action atau perbaikan, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, action penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis di atas. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru,
guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Untuk selanjutnya ada metode PDCA. Berikut adalah langkah dalam siklus PDCA. Yang pertama, plan atau perencanaan, yaitu memuat identifikasi masalah atau peluang perbaikan. Lalu ada tetapkan tujuan perbaikan yang jelas, identifikasi dan kumpulkan data yang relevan, rencanakan tindakan perbaikan yang spesifik dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya ada do atau pelaksanaan, yaitu mengimplementasikan rencana yang telah dibuat pada tahapan perencanaan. Pastikan semua langkah-langkah tindakan dilaksanakan sesuai rencana. Jika ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan selama pelaksanaan, lakukan secara hati-hati dan teliti. Kemudian ada cek atau pemeriksaan. Kumpulkan data selama atau setelah pelaksanaan tindakan perbaikan, bandingkan data yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan pada tahapan perencanaan. Evaluasi hasil tindakan perbaikan, identifikasi pada tujuan telah tercapai atau tidak. Lalu yang terakhir ada action atau tindakan. Jika tujuan sudah tercapai, pertahankan perubahan dan buatnya menjadi rutinitas. Jika tujuan tidak tercapai, identifikasi alasan mengapa tindakan perbaikan tidak berhasil. Rencana tindakan korektif atau perbaikan lanjutan, dan mulailah kembali dari tahapan perencanaan. Pelajari dari pengalaman dan perbaikan untuk siklus berikutnya. Lalu ada metode 5W 1H. Konsep 5W 1H yang merupakan salah satu alat pola pikir untuk menjalankan roda PDCA dalam kegiatan Kaizen adalah dengan teknik bertanya dengan pertanyaan 5W 1H. What, who, why, where, when, dan how. What, apa, unsur yang wajib ada dalam sebuah penulisan atau penelitian atau analisa masalah. Suatu tulisan tentunya memiliki tema atau inti cerita yang ingin disampaikan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan kejadian atau cerita yang ingin disampaikan. Who atau siapa, pertanyaan yang mengarah kepada pelaku yang terlibat dalam kejadian sedang dibahas atau analisa. Pertanyaan ini akan membantu memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita atau masalah yang terjadi. Why, mengapa? Menitik beratkan pada alasan atau latar belakang terjadi peristiwa atau masalah yang sedang dibahas. Keuntungannya adalah lebih mudah dalam memahami situasi atau kondisi terhadap peristiwa atau kejadian tersebut. Lalu where, di mana menjelaskan mengenai tempat terjadinya suatu peristiwa atau masalah, dapat memudahkan untuk memahami alur cerita atau analisa menjadi lebih menarik. Selain itu, hal ini juga bisa memberikan suatu bukti fisik terkait terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Lalu when atau kapan ditujukan pada keterangan waktu dari masalah atau peristiwa yang terjadi. Adanya keterangan waktu tersebut akan memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir, how atau bagaimana, yang berfokus pada penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa atau kejadian. Lalu ada langkah-langkah kerja prinsip Kaizen. Cause and Effect Fishbone. Fishbone berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan di dalam menentukan karakteristik kualitas output kerja. 5 faktor penyebab utama yang signifikan dan perlu diperhatikan yaitu: yang pertama, manusia atau man, metode kerja atau work method. Yang ketiga, ada mesin atau alat kerja lainnya. Dan keempat, ada bahan baku. Dan yang kelima, ada lingkungan kerja.
Berikut adalah langkah kerja prinsip Kaizen, merupakan fishbone yang utama dalam masalah yang terjadi, lalu dijabarkan menjadi kategori tiap masalah dan penyebab masalah tersebut dianalisa. Langkah kerja prinsip Kaizen yang pertama, check sheet atau lembar isian merupakan alat bantu untuk memudahkan proses pengumpulan data, bentuk, dan isinya sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi kerja yang ada. Di dalam pengumpulan data, maka data harus diambil sesuai dengan kebutuhan analisis, arti bahwa data harus jelas, tepat, dan mencerminkan fakta. Beberapa jenis check sheet sebagai berikut, yaitu production, process, distribution check sheet. Lembar isian ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari proses produksi atau proses kerja. Lalu ada defective check sheet. Lembar isian ini berguna untuk mengumpulkan data dalam mengurangi jumlah kesalahan atau cacat yang ada dalam suatu proses kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isyur. Selanjutnya, defect location check sheet, yaitu lembar isian yang berupa gambar sketsa dari benda cacat, nantinya akan disertakan lokasi cacat yang terjadi supaya dapat menganalisa dengan cepat. Kemudian defective cause check sheet, lembar isian ini digunakan untuk menganalisa sebab-sebab terjadinya kesalahan dari suatu output kerja. Data yang berkaitan dengan faktor penyebab maupun faktor akibat akan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi hubungan sebab akibat yang jelas. Kemudian check up confirmation check sheet. Penggunaannya berbeda dengan lembar isian yang lain karena lebih menitik beratkan kepada karakteristik kualitas atau cacat yang terjadi. Sheet ini berupa checklist untuk melaksanakan semacam pengecekan yang dilakukan pada akhir proses kerja dengan tujuan meyakinkan apakah output kerja sudah selesai dengan baik, lengkap atau belum. Dan yang selanjutnya work sampling check sheet. Sampling kerja adalah suatu metode untuk menganalisa waktu kerja. Dengan metode sampling kerja ini, kita akan dapat menentukan proporsi penggunaan waktu kerja sehari-harinya. Tools ini menggunakan media kertas lembaran atau bisa juga tabel yang berisi beberapa data yang diperlukan. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, menentukan permasalahan apa yang akan diamati. Kedua, kembangkan permasalahan tersebut ke definisi operasional. Ketiga, menentukan kapan data akan dikumpulkan dan berapa lama. 4. Membuat form isi sedemikian rupa sehingga data dapat direkam dengan hanya memberikan tanda cek V, cek centang, atau tanda silang X atau simbol lainnya. Kemudian yang kelima, memberikan etiket setiap daerah kosong pada form. Yang keenam, melakukan pengujian pada check sheet secara singkat untuk memastikan ketepatan check sheet dalam mengumpulkan data. Kemudian yang terakhir, merekam data pada check sheet setiap kali ditemukan kejadian atau masalah yang ditargetkan. Dan data akan dikumpulkan menggunakan lembar isian seperti nama produk, kondisi cacat, lokasi cacat, dan sebagainya. Berikut adalah contoh pengisian pada check sheet. Seperti berikut, centang simbol-simbol silang dan centangnya. Lanjut. Kemudian SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Metrik merupakan tools pembanding yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 strategi ini. Keempat strategi yang dimaksud adalah SO, strategi Strength Opportunity, WO, strategi Weakness Opportunity, ST, strategi Strength dan Threat, dan WT, strategi Weakness dan Threat. Lanjut. Kemudian tahapannya SWOT yaitu yang pertama melakukan identifikasi pada sebuah perusahaan dituju, yang kedua membuat daftar peluang kunci eksternal perusahaan, ketiga membuat daftar ancaman kunci eksternal perusahaan, yang keempat membuat daftar kekuatan kunci eksternal perusahaan, yang kelima membuat daftar kelemahan kunci eksternal perusahaan, yang keenam mencocokkan kekuatan internal dan peluang-peluang eksternal dan cacat hasil dalam sel SO strategi. Yang ketujuh, mencocokkan kelemahan internal dan peluang eksternal dan mencatat hasil dalam sel WO strategi. Yang kedelapan, cocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal dan mencatat hasil akhirnya dalam sel strategi. Yang kesembilan, mencocokkan kelemahan internal dan ancaman eksternal dan catat hasil dalam sel WT strategi.
Keterangan dari tabel di samping matriks SWOT yaitu strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kemudian strategi SD, strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Kemudian strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Kemudian strategi WT, strategi ini berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yang sedang terjadi. Kemudian bab 3 yaitu studi kasus yang akan dilanjutkan oleh Aldiansyah Fikri. Terima kasih. Untuk studi kasus bab 3 sendiri, analisis penerapan 5S pada laboratorium di SKI studi kasus Universitas Islam Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan terkait pengaturan peralatan kegiatan yang melibatkan mahasiswa, seperti pengarsipan yang menumpuk pada praktikum tahun sebelumnya, serta perpindahan sampah berupa waktu akibat penempatan barang yang tidak sesuai, ruang penyimpanan yang tidak sesuai. Untuk tempat sampah, printer rusak, komputer lama, dan peralatan lab seperti mainan dan resistor. Selain itu, terbuangnya waktu dalam pencarian berkas, dokumen, buku, dan alat lab akibat pengolahan tempat kerja dan material yang tidak diperlukan serta kurangnya kontrol visual terhadap SOP. Namun, masalah utama dalam manajemen lab adalah kurangnya sistem yang dapat menentukan pengaturan terkini dan partisipasi seluruh staf yang tidak proporsional dalam manajemen tempat kerja. Bagaimana cara menciptakan tempat kerja yang rapih, bersih, supaya menciptakan budaya kerja yang baik, serta dapat mengimplementasikan konsep Kaizen menggunakan metode 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, dan apa daftar kendala dalam pengimplementasian 4S. Berikut adalah flowchart tahapan penyelesaian, dimulai identifikasi masalah, rumusan masalah, studi literatur, lalu pengumpulan data, lalu validasi jika benar dilakukan pengolahan data, pembahasan dan kesimpulan saran selesai. Penjelasan setiap tahap identifikasi masalah. Penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kondisi yang ada di lab. Lalu rumusan masalah, setelah mengetahui masalah, maka selanjutnya peneliti membuat rumusan masalah agar peneliti yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu studi literatur, kajian terhadap studi literatur dilakukan peneliti untuk menjadi pendukung penelitian ini. Lalu pengumpulan data, dilakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan audit 5S dengan form 4S terhadap implementasi 5S yang dilakukan di lab. Validasi, setelah dilakukan audit 5S, maka dilakukan validasi data audit kepada expert yang telah ditentukan, yaitu tim audit 5S 2016, yaitu Andri Pasca Hendra Dewa, STMD, dan Suci Miranda, STMSC. Pengolahan data, setelah semua data terkumpul, maka penelitian dilanjutkan pada tahap pengolahan data, di mana ada 3 tahap dalam pengolahan data sebagai berikut. Penjelasan setiap tahap. 1. Hasil implementasi audit 4S. Setelah dilakukannya penilaian audit 4S, penulis melakukan rekap nilai dan dirata-rata untuk menemukan kategori baik atau tidak baik implementasi 4S di laboratorium tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Penulis mengumpulkan semua sumber masalah yang saat mengimplementasikan 4S dalam bentuk metode Fishbone. Yang ketiga, daftar kendala. Penulis mengelompokkan kendala masalah apa saja saat mengimplementasikan 4S menggunakan metode Fishbone. Yang ketujuh, penjelasan setiap tahap. Pembahasan. Hasil dari pengolahan data yang akan dilakukan pembahasan secara rinci yang berguna untuk penarikan kesimpulan. Yang kedelapan,
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang dilakukan. Saran merupakan masukan yang didapat berdasarkan hasil dari kesimpulan terhadap objek penelitian serta rujukan terhadap pembaca dan peneliti selanjutnya. Pengolahan data 5W 1H. Ini sebelum pengolahan data. What? Apa masalah yang terjadi sebelum di laboratorium? Jawabannya adalah barang tidak tertata rapi. Who? Siapa yang bertanggung jawab permasalahan di laboratorium? Dengan jawaban petugas lab dan aslab. Why? Kenapa masalah tersebut terjadi? Jawabannya manajemen ruangan belum ada. When? Kapan masalah tersebut mulai terjadi? Jawabannya pada saat praktikum. Where? Di mana masalah itu terjadi? Tempat terjadi berada di laboratorium DSKE. How? Bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul pada ruang laboratorium? Jawabannya adalah menerapkan metode 5S. PDCA 1. Tim 5S. Membentuk tim yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan 5S di laboratorium. Tim ini harus terdiri dari orang-orang yang terampil dan berkomitmen. 2. Pelatihan. Memastikan semua anggota tim dan staf laboratorium telah menerima pelatihan yang diperlukan tentang konsep dan prinsip 5S. 3. Perencanaan. Membuat rencana implementasi yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil, target yang akan dicapai, dan jadwal waktu pelaksanaan. 4. Evaluasi awal. Melakukan evaluasi awal untuk menilai kondisi laboratorium saat ini, identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang kelima, seri short. Mengidentifikasi peralatan, bahan, dan barang yang tidak diperlukan di laboratorium dan buang atau simpan di tempat yang sesuai. Seiton, set in order. Mengelompokkan peralatan, bahan, dan barang-barang yang masih diperlukan agar mudah diakses dan tertata rapi. Seiso, sign. Melaksanakan pembersihan menyeluruh di seluruh laboratorium. Buat jadwal rutin untuk membersihkan dan merawat peralatan dan area kerja. 8. Seketsu, standarise. Menetapkan prosedur standar untuk pengaturan, pembersihan, dan pemeliharaan laboratorium. Pastikan semua staf mengikuti prosedur ini. 9. Sitsuke, sustain. Menciptakan mekanisme pemantauan dan audit reguler untuk memastikan bahwa 5S tetap berlangsung dan diterapkan dengan konsisten. 10. Pelatihan lanjutan. Memberikan pelatihan dan penyadaran serta berkala pada staf laboratorium untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip 5S. 11. Kontinuitas perbaikan. Membangun budaya kontinuitas perbaikan di laboratorium. Dorong aslab dan staf lab untuk terus cara untuk meningkatkan efisiensi kualitas pekerjaan mereka. 12. Pengukuran kinerja. Menetapkan indikator kinerja yang dapat digunakan dampak implementasikan 5 seperti peningkatan dan pengurangan limbah. 13. Dokumentasi. Selalu mendokumentasikan prosedur dan perubahan yang terjadi selama proses implementasi 5S. Dokumentasi ini dapat membantu dan pengembangan rencana dan pelaporan kinerja. 14. Dukungan manajemen. Memastikan manajemen laboratorium memberikan dukungan yang diperlukan termasuk sumber daya dan dorongan untuk menjalankan 5S dengan baik. Berikut hasil audit Checksheet 5S Laboratorium Teknik Industri UII tahun 2019. Untuk pembahasan data dilanjutkan dengan nama Rizky. Baik, untuk bab 3 ini pembahasan data ini ada diagram lingkaran di studi kasus laboratorium ergonomi. Dari diagram di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Seiketsu atau rawat memiliki persentase paling kecil, yaitu 23%. Sedangkan untuk yang lainnya sebesar 26% dan 25%. Next. Di studi kasus pembahasan data ini ada 3M, yaitu mudah. Untuk mudah ini penerapannya itu ketika pengarsipan penumpukan praktikum yang mungkin tidak digunakan secara teratur. Jadi untuk mudah ini pemborosannya berupa pengangkutan yang berlebihan. Next. Kemudian ada stok berlebih dan juga waktu tunggu.
di mana terdapat barang yang tidak terpakai dan juga tidak diperlukan. Kemudian untuk waktu tunggu, waktu terbuang karena kurangnya pengaturan. Kemudian untuk yang murah atau variabilitas, ini ada beberapa hal yang bisa diambil teks, yaitu di perubahan spesifikasi, yaitu perubahan kebutuhan praktikum yang tidak cocok, kemudian tidak konsisten proses variabilitas, yaitu SOP-nya tidak sesuai. Kemudian untuk yang muri, ada pembebanan kerja yang tidak seimbang, yaitu deskripsinya kurangnya partisipasi seluruh staf. Next. Dan juga di mesin di atas kapasitas, yaitu mesinnya itu tanpa sistem yang jelas mengatur peralatan. Next. Kemudian untuk 5W yang 5W1H untuk sesudahnya, ini adalah contoh pertanyaan dan jawabannya. Next. Dan ini adalah identifikasi masalah menggunakan fishbone untuk yang seri. Next. Dan ini untuk yang seiton. Dan ini untuk yang seiso. Dan ini yang seiketsu. Berdasarkan presentasi kami dapat ditarik kesimpulan yaitu implementasi Kaizen ada 5S dengan menciptakan budaya kerja yang baik, kendala dan implementasinya berupa 4S. Mengapa? Karena kita mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi barang yang dibutuhkan, kurangnya keterlibatan staf, tidak adanya kedisiplinan dalam pemeliharaan. Dalam rangka mengatasi kendala-kendala ini, penting untuk memiliki komunikasi yang jelas, pelatihan yang tepat, dan pengawasan yang terus-menerus untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip 5S diterapkan secara konsisten. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.